Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kuni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kembali. Lebih tepatnya di bab 3 di kelas 10, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke materinya. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasarnya ini 3.3, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian ada 4.3, yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengamati dan menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, memahami kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang ketiga, yaitu memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara pemerintah. Nah, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kemudian pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kita memasuki ke sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering sekali diperbincangkan, baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita di media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya kekuasaan itu? Nah, secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, sebagai contoh, ketika kalian sedang menonton televisi, tiba-tiba orang tua kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian, kalian mematikan televisi tersebut dan masuk ke kamar atau ruang belajar untuk membaca atau menyelesaikan tugas sekolah. Nah, contoh lain, dalam kehidupan di sekolah, kalian datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Apabila terlambat, tentu saja kalian akan mendapatkan teguran dari Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di masyarakat, ada ketentuan bahwa setiap tamu yang tinggal di wilayah itu lebih dari 24 jam wajib lapor kepada ketua RT ataupun RW. Artinya, setiap tamu yang datang dan tinggal lebih dari 24 jam harus lapor kepada yang berwenang. Nah, contoh-contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga.
Apakah negara juga mempunyai kekuasaan negara? Tentu saja negara mempunyai kekuasaan, karena pada dasarnya negara merupakan organisasi kekuasaan. Dengan kata lain, bahwa negara memiliki banyak sekali kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Nah, kemudian apa saja kekuasaan negara itu? Kekuasaan negara banyak sekali macamnya. Nah, di sini ada menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto 2006, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Sebagaimana dikutip oleh Rianto juga dalam bukunya di tahun 2006, yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada suatu organisasi saja atau satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Nah, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Nah, di sini Kusnardi dan Ibrahim dalam bukunya tahun 1983 menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan atau division of power merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Nah, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Nah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Kemudian setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya, negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Kemudian berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Nah, mekanisme pembagian itu banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Nah, bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia?
Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Baik, kita akan pelajari yang pertama dulu, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Kemudian pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
Kemudian yang terakhir atau keenam, yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah yang dikepalai oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi yaitu gubernur dan wakil gubernur dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota yaitu bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota dan DPR kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang berdasarkan ketentuan tersebut. Pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Nah, hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia atau di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah atau otonom, provinsi dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Nah, kita memasuki ke poin yang B atau kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, dari uraian sebelumnya, kalian tentu sudah memahami bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan presidensial.
Nah, dalam sistem presidensil, kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, seorang presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada perbandingan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara yaitu memegang kekuasaan. Yang pertama, memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sesuai dengan pasal 10. Kemudian yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Ini sesuai dengan pasal 11 ayat 1. Nah, adapun kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pertama adalah memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 1. Kemudian yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, pasal 5 ayat 2. Nah, di sini juga lebih lengkap lagi ya. Kewenangan dari presiden sebagai kepala negara itu ada membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Kemudian menyatakan keadaan bahaya, ini pasal 12. Kemudian mengangkat duta dan konsul. Dalam pengangkatan duta, presiden mempertimbangkan atau memperhatikan pertimbangan dari DPR. Ini pasal 13 ayat 1 dan 2. Kemudian menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan DPR. Ini pasal 13 ayat 3. Kemudian memberi grasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Kemudian memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 14 ayat 2. Kemudian memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, pasal 15. Nah, kemudian ada juga kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu ada membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, pasal 16. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, pasal 17 ayat 2. Kemudian membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR serta mengesahkan rancangan undang-undang. Ini pasal 20 ayat 2 dan 4. Kemudian menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Ini pasal 22 ayat 1. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR atau DPD. Pasal 23 ayat 2. Kemudian meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, pasal 23F ayat 1. Kemudian menetapkan hakim agung dan calon yang disusun komisi yudisial dan disetujui DPR sesuai dengan pasal 24A ayat 3. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. Dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yang terakhir adalah mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dengan menetapkan 9 orang hakim konstitusi, yaitu sesuai dengan pasal 24C ayat 3. Nah, tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak itu tidak mungkin dikerjakan sendiri.
Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh kementerian atau menteri-menteri negara. Nah, menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keberadaan Kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Nah, undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, kemudian pembentukan, pengubahan, penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran atau penghapusan kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintahan non-kementerian dan pemerintah daerah, serta pengangkatan dan pemberhentian menteri. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, penyelenggaraan perumusan atau penyelenggara perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian yang kedua, perumusan, penetapan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atau pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Kemudian yang ketiga, perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan kata lain, setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri-sendiri. Nah, adapun urusan pemerintahan atau pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kemudian yang kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan energi, pekerjaan umum,
transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kebutuhan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Kemudian yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Yang kedua, yaitu klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Nah, setelah membaca uraian di atas, tentu saja pemahaman kalian akan kementerian negara yang ada di negara kita semakin bertambah. Nah, supaya pemahaman kalian semakin bertambah, kalian harus membaca kelanjutan dari materi di atas yang akan diuraikan pada pokok bahasan ini. Nah, kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintah atau pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian yang kedua adalah kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, serta menjalankan fungsi merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya. Nah, koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Nah, kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronasi program pemerintah. Yang pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kedua Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan yang ketiga adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, ada Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian Kementerian Sekretariat Negara. Nah, selain kementerian yang menaungi urusan pemerintahan di atas, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkungan tugasnya. Nah, Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menaungi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, kemudian ada Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perdagangan, kemudian ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, kemudian ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kemudian ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Meliputi ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian ada Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian yang keempat adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, itu meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Perhubungan, dan yang ketiga adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta keempat Kementerian Pariwisata. Kemudian yang ketiga ada lembaga pemerintah non-kementerian. Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintahan Non-Departemen. Nah, lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Nah, keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian ada Badan Informasi Geospasial, kemudian ada Badan Intelijen Negara, kemudian ada Badan Kepegawaian Negara, kemudian ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal,
kemudian ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, kemudian ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kemudian ada Badan Narkotika Nasional, ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Badan Pertahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan SAR Nasional, Badan Standarisasi Nasional, ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Urusan Logistik, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, kemudian ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Kemudian ada Lembaga Penerapan dan Antariksa Nasional, Lembaga Sandi Negara, kemudian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, kita memasuki yang ketiga atau yang ke-C, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang pertama, bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Kemudian yang kedua, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, kemudian tidak ada paksaan serta tindak berlaku diskriminatif atau tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atau dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Makna usaha ke arah persatuan dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Kemudian yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nah, nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila adalah yang berhakikat. Satu adalah kebebasan terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. Kemudian yang kedua, kebijakan politik atas dasar-dasar nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat atau kontrol publik. Kemudian yang ketiga, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan yang terakhir adalah supremasi hukum. Oke, terima kasih. Demikian video pembelajaran materi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di bab 3 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.